Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pindo Saputra Harmanto. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Organisasi Arsitektur Komputer. Dan di dalam video ini saya akan membahas materi tentang representasi data pada komputer. Jadi, dalam dunia komputer, data merupakan elemen fundamental yang menjadi dasar bagi segala operasi dan proses yang terjadi. Data di dalam komputer disimpan dan dipresentasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari angka, huruf, grafik, bahkan suara. Pemahaman tentang cara komputer menyimpan dan memanipulasi data sangat penting untuk memahami bagaimana sistem komputer bekerja dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Komputer menggunakan sistem bilangan biner yang terdiri dari dua angka dasar, yaitu 0 dan 1, untuk mewakili semua jenis data. Setiap bit, yang merupakan satuan terkecil dalam sistem biner, dapat menyimpan salah satu dari dua nilai tersebut. Kombinasi dari berbagai bit akan membentuk karakter, angka, ataupun perintah yang dapat diproses oleh sistem komputer. Lalu, sistem angka biner. Dalam representasi data di dalam komputer, sistem angka biner merupakan sistem dasar yang digunakan. Sistem angka biner hanya menggunakan dua digit, yaitu 0 dan 1, untuk mewakili semua informasi digital. Setiap digit dalam sistem biner disebut sebagai bit, yang merupakan singkatan dari binary digit. Sistem angka biner sangat fundamental bagi komputer karena semua data dan instruksi di dalam komputer disimpan dan diproses menggunakan kombinasi bit-bit ini. Meskipun sederhana, sistem biner memiliki kemampuan untuk mewakili berbagai macam informasi, mulai dari angka, huruf, simbol, hingga instruksi program tersebut. Lalu di sini ada ciri-ciri sistem biner. Yang pertama itu, sistem bit dapat bernilai 0 atau 1, mewakili kondisi mati ataupun hidup, atau yang biasa kita kenal yaitu on ataupun off. Lalu yang kedua, kombinasi bit-bit ini dapat digunakan untuk menyandi dan mempresentasikan berbagai macam data, seperti angka, huruf, warna, bahkan instruksi komputasi. Lalu yang ketiga, sistem biner sangat efisien dalam melakukan operasi-operasi digital, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, karena hanya melibatkan kombinasi sederhana dari 0 dan 1. Dengan kemampuan representasi data yang luas dan operasi digital yang efisien, sistem angka biner menjadi fondasi yang vital bagi seluruh infrastruktur teknologi digital modern, mulai dari komputer, smartphone, bahkan Internet of Things atau yang biasa kita kenal sebagai IoT. Lalu bit dan byte. Dalam sistem komputer, data disimpan dan dipresentasikan dalam bentuk bit dan byte. Bit atau binary digit merupakan unit terkecil dalam representasi data digital yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. 1 byte terdiri dari 8 bit yang merupakan unit dasar dalam mengukur kapasitas penyimpanan data pada komputer. Bit berfungsi sebagai blok pembangun yang menyusun semua jenis data digital, mulai dari teks, angka, gambar, audio, hingga video. Kombinasi bit-bit ini akan membentuk biner yang dapat diproses oleh komputer dan dipresentasikan ke dalam berbagai format yang dapat dikenali oleh manusia. Penguasaan konsep bit dan byte menjadi besar pemahaman mengenai representasi data pada komputer. Lalu, bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke biner? Yang pertama, memahami sistem biner. Sistem biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Setiap angka dalam sistem biner disebut sebagai bit. Sistem biner ini menjadi dasar representasi data di dalam komputer, karena komputer hanya dapat mempunyai sinyal elektronik dalam bentuk 0 dan 1. Lalu yang kedua, mengubah bilangan desimal ke biner. Untuk mengubah bilangan desimal ke biner, kita dapat melakukan pembagian berulang dengan angka 2 hingga didapatkan sisa-sisa pembagian yang akan menjadi bilangan biner. Sisa pembagian pertama menjadi bit paling kanan.
dan sisa pembagian kedua menjadi bit kedua dari kanan, dan seterusnya hingga selesai. Proses ini terus dilakukan hingga hasil pembagian menjadi 0. Lalu yang ketiga, contoh konversi. Misalkan kita ingin mengubah bilangan desimal 125 ke dalam bentuk biner. Proses konversinya adalah sebagai berikut, yaitu 125 kita bagi 2 dan kita dapatnya 62, sisa 1. Maka 1 tersebut, sisa dari 125 dibagi 2, kita taruh di dalam bit paling kanan. Lalu 62 kita bagi 2, dapatkan 31 dan sisa 0. Lalu 31 dibagi 2, kita mendapatkan 15 dan sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 dan masih tersisa 1. Lalu 7 dibagi 2 sama dengan 3 dan tersisa 1. Lalu 3 dibagi 2 sama dengan 1, tersisa 1, hingga yang terakhir yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0 dan tersisa 1. Dan 1 ini kita taruh bit paling kiri. Jadi kita telah mendapatkan bilangan desimal 125 dalam bentuk biner adalah 1111101. Lalu di sini ada representasi heksadesimal. Sistem heksadesimal atau sering disebut dengan bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16. Berbeda dengan sistem bilangan desimal yang menggunakan 10 simbol, yaitu 0 sampai 9, sistem heksadesimal menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 dan A sampai F. Sistem heksadesimal sangat penting dalam komputasi digital karena menjadi jembatan antara bahasa mesin komputer yang biner, yaitu 0 dan 1, dengan cara penulisan yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Terdapat 16 bilangan heksadesimal, yaitu bilangan heksadesimal tersusun dari kombinasi 16 simbol, antara lain 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A, B, C, D, E, dan F. Lalu F menjadi nilai maksimum. Nilai maksimum dalam sistem heksadesimal adalah F yang setara dengan nilai 15 dalam sistem desimal. Sistem heksadesimal memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem biner. Salah satunya adalah kemudahan pembacaan dan penulisan. Setiap satu digit heksadesimal setara dengan 4 digit biner, sehingga bilangan biner yang panjang dapat dipresentasikan dengan lebih singkat dalam sistem heksadesimal. Selain itu, sistem heksadesimal juga sering digunakan untuk menyatakan warna dalam dunia digital, misalnya dalam kode HTML, CSS, dan juga desain grafis. Konversi antara sistem desimal, biner, dan heksadesimal dapat dilakukan dengan mudah. Sebagai contoh, bilangan desimal 225 dapat dikonversi menjadi 0xFF dalam sistem heksadesimal, ataupun 11111111 dalam sistem biner. Begitu juga sebaliknya. Dengan heksadesimal 0xa5 dapat dikonversikan menjadi 165 dalam sistem desimal, ataupun dalam sistem bilangan binernya yaitu 10100101. Lalu di sini ada pengkodoan karakter ASCII. Sistem pengkodoan karakter ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan salah satu format yang digunakan untuk mewakili karakter-karakter yang dikenali oleh komputer. Setiap karakter dalam ASCII diberikan nomor induk yang disebut kode ASCII. Kode ASCII ini terdiri dari 8 bit sehingga dapat mewakili 256 karakter yang berbeda. Kode ASCII mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol-simbol seperti tanda baca dan karakter khusus. Angka 0 hingga 9 memiliki kode ASCII 48 sampai 57. Lalu huruf A hingga Z kapital memiliki kode 65 hingga 90 dan huruf A sampai Z memiliki kode 97 hingga 122. Sedangkan simbol-simbol seperti tanda baca, spasi, dan karakter lainnya memiliki kode ASCII di luar rentang tersebut, atau dia memiliki kode lain dari yang telah saya sebutkan tadi. Penggunaan ASCII memungkinkan komputer untuk memproses dan menyimpan teks dengan cara yang konsisten dan dapat dikenali secara universal.
Hal ini sangat penting untuk pertukaran data dan komunikasi antara sistem yang berbeda. Namun, ASCII terbatas pada 256 karakter dan tidak dapat mewakili semua bahasa di dunia, sehingga muncul sistem pengkodean lain seperti Unicode yang lebih komprehensif. Lalu di sini ada pengkodean karakter Unicode. Kita ke definisi Unicode itu sendiri dulu ya. Unicode adalah sistem pengkodean karakter komputer yang dirancang untuk memungkinkan representasi dan manipulasi teks dalam sebagian besar bahasa dunia. Berbeda dengan sistem pengkodean sebelumnya seperti ASCII, Unicode dapat mewakili ribuan karakter dari berbagai bahasa, termasuk karakter yang tulisannya bukan Latin seperti bahasa Cina, Jepang, hingga Arab. Lalu di sini ada cakupan karakter dari Unicode itu sendiri. Jadi Unicode mencakup karakter untuk lebih dari 150 sistem tulisan, mencakup bahasa-bahasa utama di dunia. Selain karakter alfabet, Unicode juga mencakup simbol-simbol matematika, notasi musik, emoticon, dan banyak lagi lainnya. Dengan cakupan yang luas ini, Unicode memudahkan pertukaran dan pengolahan teks dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Lalu di sini ada penerapan Unicode. Unicode telah diadopsi secara luas di berbagai aplikasi dan perangkat, termasuk sistem operasi, browser website, aplikasi perkantoran, dan banyak lagi lainnya. Ini memastikan bahwa teks dapat ditampilkan dan diproses dengan benar, terlepas dari bahasa atau platform yang digunakan. Unicode menjadi standar industri yang memungkinkan interoperabilitas global dalam pengolahan teks digital. Lalu di sini ada macam-macam format penyimpanan data. Dalam komputer, data disimpan dalam berbagai format digital yang berbeda-beda. Format penyimpanan data ini berfungsi untuk mengatur struktur dan representasi data sehingga dapat diproses, dikirim, dan disimpan dengan efisien. Beberapa format penyimpanan data yang umum digunakan yaitu ada TXT. TXT yaitu format paling sederhana untuk menyimpan teks biasa. File TXT hanya mengandung karakter-karakter yang dapat dibaca manusia tanpa adanya metadata atau pengaturan khusus. Lalu di sini ada DOC atau DOCX, format penyimpanan dokumen teks Microsoft Word yang menyimpan teks beserta metadata seperti format teks, gambar, tabel, dan lain-lain. Lalu di sini ada PDF. PDF yaitu format untuk menyimpan dokumen dalam bentuk visual yang identik dengan tampilan cetak. PDF dapat menyimpan teks, gambar, dan layout dengan presisi yang sangat tinggi. Lalu di sini juga ada JPG atau JPEG, format yang menyimpan gambar digital yang populer dengan kualitas citra yang baik, namun memiliki ukuran yang relatif kecil. Lalu ada MP3, yaitu format penyimpanan file audio digital yang memiliki kualitas suara yang baik dengan ukuran file yang relatif kecil. Lalu ada AVI, yaitu format penyimpanan file video digital yang menyimpan kombinasi frame video dan audio dalam satu file. Selain format-format yang telah saya sebutkan di atas, masih banyak format penyimpanan data lainnya yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti spreadsheet atau biasa XLS maupun XLSX. Lalu ada presentasi atau PPT atau PPTX ya, dan juga ada basis data atau yang biasa kita sebut SQL dan lain-lain. Setiap format memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing sehingga dipilih sesuai dengan jenis dan kebutuhan data yang akan disimpan. Lalu di sini ada teknik kompresi data. Yang pertama itu identifikasi pola. Langkah pertama dalam kompresi data adalah mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam data tersebut. Dengan mengenali kesamaan-kesamaan dan pengulangan yang terjadi, kita dapat menemukan cara untuk mengkodekan data dengan lebih efisien. Algoritma kompresi data bekerja dengan cara mencari dan mengeksploitasi pola-pola ini untuk mengurangi ukuran file tanpa kehilangan informasi yang penting. Lalu yang kedua ada enkode ulang. Setelah kita berhasil menganalisis pola dalam data, langkah selanjutnya adalah mengkode ulang data tersebut menggunakan algoritma kompresi yang sesuai.
Teknik-teknik seperti Huffman coding, LZW, dan arithmetic coding digunakan untuk mengganti representasi data yang boros menjadi lebih padat. Dengan mengubah kode-kode yang sering muncul menjadi lebih pendek, ukuran file dapat direduksi secara signifikan. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu optimasi pemrosesan. Selain itu, teknik kompresi data juga berfokus pada optimalisasi pemrosesan informasi. Ini melibatkan pemanfaatan struktur data yang efisien, penggunaan memori yang lebih hemat, dan algoritma yang dapat dieksekusi dengan lebih cepat. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan perbandingan antara ukuran file yang dikompresi dan kecepatan pemrosesan, sehingga pengguna dapat menikmati akses data yang cepat dan juga efisien. Lalu di sini ada aplikasi praktis representasi data. Yang pertama, pengkodoan, yaitu mengkonversi data ke dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Lalu yang kedua, kompresi, yaitu menyimpan data dengan cara yang efisien untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga yaitu enkripsi, menjaga kerahasiaan data dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Lalu yang keempat, transmisi, mengirimkan data melalui jaringan dengan efisien dan aman. Representasi data di dalam komputer memiliki banyak penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasi penting adalah pengkodoan, yaitu proses mengubah data ke dalam format biner yang dapat diproses oleh perangkat digital. Ini memungkinkan komputer untuk memahami dan memanipulasi informasi dengan cepat dan juga akurat. Selain itu, representasi data juga digunakan untuk kompresi, yaitu menyimpan data dengan cara yang lebih efisien untuk menghemat ruang penyimpanan. Teknik kompresi yang canggih memungkinkan file-file besar seperti gambar, video, dan audio untuk disimpan dengan ukuran yang lebih kecil tanpa mengurangi kualitas. Keamanan data juga menjadi aplikasi penting dari representasi data melalui enkripsi. Dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, enkripsi dapat melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Ini sangat penting untuk transaksi online, komunikasi pribadi, dan juga penyimpanan data rahasia. Terakhir, representasi data juga memungkinkan transmisi data yang efisien dan aman melalui jaringan komputer. Protokol-protokol komunikasi digital menggunakan sistem pengkodoan untuk memastikan pengiriman informasi yang tepat dan terjaga integritasnya selama perjalanan data. Secara keseluruhan, representasi data di dalam komputer memainkan peran yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan modern, memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan komunikasi informasi yang andal dan juga efektif. Sekian pembahasan dari saya. Dan terima kasih karena telah mendengarkan dan semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.